Bapa gitu. Gimana nggak dicapainya? Iya kan Pak? Gimana nggak dicapainya? Kalau otak kita sebenarnya, Pak, Tuhan itu tidak pernah dicapai oleh akal pikiran manusia, Pak. Karena pikiran manusia terbatas, Pak. Kalau memang kita itu bisa memikirkan Tuhan, Pak, berarti kita itu sudah menghancurkan dunia ini, sudah guling-guling dunia ini. Dari mana Kita Anda buat. bilang tidak dicapai, tapi Iya, kan? Anda tadi bilang Tuhan ada dalam diri Anda? Kok Ada paradok? terbatas, Pak. Ya, Anda Bapak sih katanya nggak tercapai, tapi Anda dengan PD-nya bilang Tuhan ada dalam diri Anda. Itu namanya paradok. Halo. Simak dulu, Pak, yang aku bilang. Halo. Ya kan? Ya, silakan Pak suruh. Sumbang kata Tuhan ada di keyakinan manusia. Oke, sekarang udahlah giliran gue langsung lah. Ada kan suara gue, Gar, gue cuma mau nanya nih kalau nih, kan Tuhan itu ada di diri lo nih. Gimana caranya lu sujud sama diri lu sendiri gitu? Kasih contoh dong. Bingung nih. Cara lu sujud sama diri lu sendiri gimana ini? Dia menyembah diri sendiri. Cara aku menyembah diriku sendiri gitu maksud Bapak kan? Oh, ya kan Tuhan ada Itu di dalam bodohnya diri lu. Bapak. Itu bodohnya Bapak. Bapak nggak bisa memahami apa yang saya bilang tadi. Gitu. Tuhan ada pada diri saya dan keyakinan saya. Tahu kan? Jadi sebenarnya Bapak itu sebenarnya seolah-olah Bapak bertanya seperti pertanyaan orang anak bodoh gitu, anak SD gitu Pak. Mana bodoh? Bodoh kali. Caranya Bapak itu menyembah gitu. Kalau Bapak bilang, gimana Bapak menyembah diri Bapak sendiri? Kan udah tolol kali itu Pak. Ya kan? Oke, kapan? Jadi pikiran Bapak lebih leluasan dulu Pak. Gini, Tuhan itu ada di dalam hati Bapak. Kapan dia masuk, lewat hidung kah, lewat mulut kah gitu? Gue jadi bingung ini. Sejak aku lahir Pak, sejak aku lahir dalam kandungan ibuku, sudah ada Tuhan yang menolong saya. Sudah ada Tuhan dalam diri saya Pak. Masuk lewat mana itu? Saya yakin itu. Lewat rahim. Lewat plasenta. Guru. Sedang saya di dalam kandungan Pak. Ya kan? Bukan maksudnya gini. Bukan maksud dia campur pakai apa? Anda di dalam kandungan, Tuhan ada dalam diri Anda. Pertanyaan saya, kapan masuknya? Iya. Masuknya lewat apa? Lewat mulut rahim, terus tembus ke plasenta atau gimana? Saya ada itu langsung ada Tuhan yang turun tangan Pak. Itu ada Tuhan itu Pak. Jadi lu apa nih? Lu utusan Tuhan nih berarti nih. Ini kayak sulap aja jawabannya. Bukan, Bapak yang salah. Bapak salah itu terlalu bodoh kali pertanyaan Bapak gitu. Iya. Bodoh kali. Terlalu bodoh, Baginda. Kamu yang nggak paham Artinya Bapak mempersulit diri Bapak sendiri, tidak mengenal Tuhan dan mempersulit saya. Yang nggak paham gitu loh. Bapak yang nggak tahu gitu. Tuhan di dalam diri kamu, ya pemaparannya nggak kayak gitu. Saya kasih tahu nih. Saya kasih tahu Tuhan ada di dalam diri manusia, itu maksudnya nggak kayak gitu. Ya. Firman. Oke. Hah? Tahu dia sabar, tahu dia. Tuh, kamu mengutip Tuhan ada di dalam diri kamu karena kamu tahu di dalam kitabmu itu kan gitu ya. Oke, Bapak bilang itu, aku baru bertanya Firman, ya, saya kasih tahu ini, saya kasih tahu. Biar aku jawab juga, Pak. Bapak bisa bangun sama saya ini. Bapak yakin ada Tuhan di dalam diri Bapak? No teologis. Ya, Firman ya, saya kasih tahu. Itu dong, makanya kalian itu Pak, kalau bertanya pikirkan dulu apakah Bapak sudah teruji dengan apa di pertanyaan Bapak itu atau tidak gitu. Sudah teruji pertanyaan ya, dengerin. Tidak ada pertanyaan yang salah, tidak ada pertanyaan yang bodoh. Yang ada hanya jawaban yang salah dan jawaban yang bodoh. Anda harus paham konsep itu. Enggak. Gini. Bentar ya. Gua punya nih satu pertanyaan nih ya. Kalau Tuhan emang ada di diri, di dalam diri manusia masing-masing, apakah Tuhan akan berbahasa kotor? Contoh nih ya, anjing. Tuhan nggak mungkin dong bilang anjing dong. Berbahasa kotor nggak mungkin dong. Ini kan yang menggerakkan mulut gua nih Tuhan kata lu tadi. Bener nggak? Ya. Jadi kalau gua bilang tergantung orang memanfaatkan apa yang disebutkan Tuhan kepadanya. Itu jawabanku Pak. Tergantung orang memanfaatkan apa yang Tuhan sampaikan kepada dia.
Kalau Jadi misalnya Bapak Tuhan ini sekarang, Oke, jadi Tuhan ini hanya ilusi dong, tidak bisa ngapa-ngapain. Iya, Kalau ilusi itu Tuhan hanya Bapaknya perspektif. ilusi. Perspektif. Itu Tuhan Bapaknya ilusi. Dia nggak bisa Sekarang menunjukkan. ini pertanyaannya, Ayo tunjukkan dong. kenapa Ayo saya tunjukkan, bisa menjawab pertanyaan orang Bapak? Abstrak itu, Berarti ilusi itu, artinya perspektif adalah itu. suara Tuhan. Ayo tunjukkan, tunjukkan Tuhan, tunjukkan. Ayo tunjukkan, katanya ada, tunjukkan. Ini lagi ngomong sama Bapak ini. Enggak, itu kamu itu. Kau bilang Tuhan, tunjukkan Ini Tuhan. suara Tuhan ini. Ini suara Tuhan yang ngomong sama suara Tuhan ini. Nah, coba. Bapak jawab apa lagi coba? Hah? Perspektif itu. Bukan perspektif, ini kenyataan Pak. Ini lagi ngomong. Nah kalau si perspektif ini kan nggak bisa menjawab apa. Ini Yang ngomong menjawab kamu apa ini. Tuhan? Ini Tuhan ini yang Yang ngomong. ngomong kamu apa Tuhan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini lagi ngomong ini. Enggak, yang ngomong kamu apa Tuhan? Mirip Pak. Ini Tuhan. Oh jadi yang ngomong kamu apa Tuhan? Tuhan. Berarti yang lagi main TikTok ini Tuhan, bukan Sri Baginda. Tuhan memang. Oh Tuhan main TikTok. Oh, Tuhan. Ini yang mengajarkan saya melalui karena memberi kepikiran ini adalah dari suara Tuhan. Gak mungkin saya tahu ini semua Pak. Kalau nggak ada Tuhan. Coba. Sri Baginda apa Tuhan ini? Saya pastikan lagi. Jangan bolak-balik mintar-mintir. Ini Sri Baginda apa Tuhan? Ini suara Tuhan loh Pak. Yang ngomong sama Bapak sekarang. Saya Apa nggak tanya, yakin lagi? yang saya sedang hadapi ini Sri Baginda apa Tuhan? Tuhan. Suara Oh, berarti Tuhan. Tuhan lagi main Suaranya TikTok. Tuhan ini. Iya, Tuhan lagi main TikTok. Lagi mengajarkan setia. Lagi mengajarkan saya menaikkan TikTok. Kenapa? Yo, kalau lagi mengajarkan saya berarti itu kamu, bukan Tuhan. Iya. Kurang Tuhan. Enggak. full warasnya karena Ini Tuhan ini. Ini Tuhan ini. Oh iya, berarti Tuhan lagi main TikTok. keluar itu Pertanyaan bodoh kali itu Pak. Coba tanya sama anak dari sapi Bapak itu. Pasti dia tahu jawaban itu. Bapak yang terlalu bodoh kali. Pendidikannya terlalu rendah. Gitu loh Pak. Sampai Anda itu kurang waras kita itu. jangan berselektif itu. Ya kan? Kalau pendidikan kita terlalu rendah. Ini pertanyaannya kalau apa? Ini pertanyaannya. Jadi sebenarnya Bapak tidak perlu pertanyakan itu. Gitu. Artinya Bapak bodoh gitu loh. Maaf semuanya. Ini bahasa apa sih? Udah. Lu Dia di dalam dirinya ada Tuhan katanya. Itu yang dimaksud kesatiahnya, nurnya, atau yang lainnya? Apakah semuanya? kalau jangan nurnya orangnya aja jelek. Enggak ada nur. Ini Kristen ini Pak, Kristen Norten. Ya udah saya langsung aja Baginda. Di dalam diri Baginda ada Tuhan itu di bagian apanya? Jawab. Ya, apa? Di dalam diri Baginda itu ada Tuhan itu di bagian apanya? Kalau Ten gak usah dilayanin dah. Enggak. Kita bukan Di bicara bagian, teologi di sini. di bagian apanya? Anda kan bilang iya, di di bagian dalam apanya? diri Anda itu ada Tuhan. Nah, itu letaknya di mana Tuhan? Tuhan di kamu di Letaknya mana? kan, artinya tempatnya di mana itu Tuhan? Ya. Letaknya Ya. di jantung kah? Atau di ginjal? Atau di kemaluan? Atau di mana? Seluruh tubuh saya Pak dikuasai Tuhan. Hah? Seluruh. Di mana seluruh? Seluruh dari kepala sampai ke kaki sudah dikuasai Tuhan. Lo katanya Oh, ada berarti tuh. di kemaluan juga. Posisi Tuhan ada di kemaluan. Gini. Daripada Tuhan, Tuhan itu gimana sih? ya. Makanya Bapak bertanya, tanya dulu sama anak-anak SD di sana Pak. Tanya SD, anak SD. Udah saya perjelas ya. anak TK Ya tuh, yang lebih tepat sekali. ya saya perjelas. Tuhan Baginda. Nggak usah perjelas, nggak usah Ya, diperjelas Tuhan Pak, Baginda. karena semua sudah Ya, jelas. biar saya Pertanyaannya itu nanti sama Tuhan Baginda. ya, dari Itu mana telur Tuhan sama Baginda ayam, itu, mana ya. duluan? Gitu aja itu. Ya, Jadi pertanyaan Tuhan itu Baginda sebenarnya nggak itu. perlu lagi dipertanyakan gitu. Ya, Tuhan pertanyaan Baginda itu- itu bagian tubuh atau roh?
Kalau saya tidak menjawab, apakah itu Tuhan? Tuh, saya tanya tuh, ini di kitabmu Tuhan baginda itu Jangan pakai kitab. bagian Saya tubuh nggak atau pakai roh? kitab. Kenapa? Saya nggak membahas kitab. Saya nggak membahas kitab. Nah, berarti Kalau bahas kitab, nanti baginda udah jelas kitab ini kami betul. tahu. Dan Ya, ketika Bapak juga Tuhan, menjawab, Bapak ya. pasti Bapak bilang kitab Tuhan saya betul. baginda Jadi itu sebenarnya bagian tubuh atau roh? saya bilang tadi Pak, seluruh tubuh saya dikuasai oleh Tuhan. Mana Bapak buktinya? paham nggak itu? Kok seluruh tuh? Mana buktinya? Mana buktinya? Ini, Mana buktinya? saya lagi ngomong sama Bapak ini. Kalau Enggak, saya tidak kuasai itu oleh cuma klaim. Tuhan, saya nggak Bukti bisa itu secara menjawab visual. pertanyaan Bapak malam. Tunjukkan. Mana buktinya? Ku tunjukkan, tapi kamera aku nggak bisa terbuka. Oh ya berarti nggak bisa buktikan, berarti bohong kamu. Selesai. Enggak bisa. Bapak bilang bohong, apa yang bohong? Kenapa? Sekarang Bapak nggak saya yakin ada tahu ya. Ketika Anda di pengadilan, Bapak tadi. dengerin. Di baginda, ini kasih analoginya. Biar kau sedikit pintar. Analogi Bapak tadi. Ini, Bapak hanya ketika Anda di berkekuatan pengadilan, semua. terus Anda ditanya, Bapak bisa Anda punya bukti nggak? kekuatan Oh sendiri punya. gitu. Mana buktinya? Tunjukkan. Oh saya nggak bisa ngasih tahu. Kira-kira pengadilan nganggap itu Anda punya bukti atau tidak? Bapak Ayo, biar tahu sudah, kamu muka aku nanti Pak. Privasi dong. Berarti nggak boleh punya dia bukti, nggak orang. bisa nunjukkan. Selesai. Udah. Sama gini Pak. Bapak tadi tidak punya Tuhan sebenarnya. Bapak bilang sama saya tadi bahwa Bapak itu yang menggerakkan sendiri itu. Semua itu organ-organ tubuh Bapak itu. Kan gitu. Nggak ada otaknya itu. Logikanya mana? Gua gerak sendiri. Iya, karena kekuatanmu sendiri. Sekarang saya gitu. tanya, kamu Berarti punya otak nggak? Tuhan. Saya tanya, kamu punya otak nggak? Punya? Tunjukkan. Punya. Ayo tunjukkan. Mana? Tunjukkan. Nggak bisa gini. Ah, berarti nggak punya otak, nggak bisa nunjukkan. Selesai. Biar tahu muka aku ya. Nah, biar tahu kamu muka aku ya, anak-anak. Enak aja kamu. Ayo open cam. Kamu tadi udah open cam kan? Ngomong nggak bisa open cam. Ayo open cam. Udah, Tunjukkan Pak. mukanya. Mana? Kalau Bapak emosi, jangan emosi. lah. Sebenarnya gini loh. Bagi kita mau seperti itu. Ayo, Udah biasa kau kita tadi bisa open cam loh, tapi nggak sengaja. Ngomong nggak bisa open cam. Mana otaknya? Sebenarnya gini loh Ben, simpelnya nanggepinnya dia kan Tuhan katanya berarti ya Tuhan dia itu tercipta dari sperma itu aja mah simpel. Ngapain nanggepin orang seperti itu? Gini aja Pak, gini aja semuanya. Kalau kalian tidak ada punya Tuhan, nggak usah bertanya kepada orang yang ada Tuhan, karena beda, ya kan? Beda dia, beda jauh, beda kelas gitu. Kelasnya Iya, dia beda. bagaimana baginda? Ya, sekarang saya tanya, sekarang saya tanya, Kak Baginda, kamu sama Yesus itu sederajat nggak? Ya, kamu sama Yesus sederajat nggak? Nah, iya, Kamu sama Yesus Teologi bagus. No teologi, kalau teologi silakan pergi ke tempat lain. Itu pertanyaannya nggak nyambung. Nggak nyambung. Bapak bodoh memang. Anda aja ngaku punya otak nggak bisa nunjukkan sampai ini hari. Bapak bodoh. Bapak nggak paham apa yang aku jelaskan. Anda nggak punya Bapak otak. itu sebenarnya Saya karena Bapak tanya, punya otak dan mana bisa buktinya bergerak punya otak? sendiri. Tunjukkan. Itulah dia. Mana buktinya punya Orang yang otak? nggak punya Tunjukkan. ada otakku, bisa ku jawab apa? Mana tunjukkan. Udah tuh, gua nggak nanya. Tuhan lu agama lu apa? Agama lu apa? Nggak mungkin aku. Agama lu tunjukkan apa muka sih Baginda? Open cam, Ya kan? open cam. Ayo, otakmu mana? Agama lu apa sih Baginda? Gua nanya nih. Udahlah. Enggak, agama lu apa? Agama lu apa? Lu punya Kalau agama kan? bertanya agama Kristen aku. Agama Kristen. Agama Kristen. Oh ya udah. Ya wajar sih. Iya, Herannya ngaku punya otak, disuruh nunjukkan, nggak bisa. Mana? Biar tahu kamu muka aku. Terus kalau aku tunjukkan muka aku langsung tahu kan? Enak aja bapak ini. Ya Allah. Orang Aku ngaku banyak punya, betul-betul berarti betul-betul dia yang bisa lain. nunjukkan gitu loh. Punya otak, punya. Tunjukkan, mana otaknya? Nggak bisa nunjukkan. Namanya nggak punya otak. Aku bilang sama bapak sekarang. Punya otak bapak. Bisa tunjukkan. Kan aku dari tadi udah bilang, aku nggak punya otak. Kok yang punya otak? Makanya aku Nah, gue bisa nunjukkan otak gue. Gue bisa. Baras. Gue bisa nunjukkan otak gue. Otak.
Oke lah, aku turun ya karena aku Ini gak bisa menunjukkan, gak punya otak, gak bisa nunjukkan otaknya. Silakan turun. bodoh kali Bapak ini. Pantas bodoh Bapak ini karena nggak ada punya otak rupanya. Rupanya nggak ada otak. Enggak, rupanya. tapi gue punya otak kok. Gue punya kali. otak kok. Gue punya otak. Ambil dulu otakmu Pak kalau berdiskusi sama saya biar cepat paham Bapak ya. Gue punya otak. Makasih ya sudah dinaikkan ke atas ini. Selamat malam. Tapi gue punya otak loh. Gue bisa tunjukkan otak gue loh. Tai kabur aja. Ada juga badut kayak gitu. Anjing, gue dituduh lagi. Gue pakai seiman sama dia. Gue takut. Gue gak punya tongkrongan Tuhan anjing. Gila. Ada yang menarik gak sih obrolan lain debat agama gitu, kayak apa ya? Ya kayak kehidupan sehari-hari lah. Itu tadi kan bukan debat agama itu tadi. Ya tapi tetap kan pembawaannya kayak agama juga. Tadi kan dia mengklaim punya Tuhan. Iya, berarti dia Kita suruh minta tunjukkan lah. Kena prank mungkin saya. 2024 enggak, mungkin 2024 dia bakal cosplay part 2 kayaknya. Mungkin sih. Kan tadi lagi bahas persepsi. Iya, iya. Ini kan lempar polemik bahwasanya Tuhan itu hanya persepsi, abstrak, tidak real. Dia nggak sepakat. Katanya Tuhan ada real. Sejak kapan Tuhan itu real itu? Mana ada Tuhan real itu? Kalau real ya makhluk lah, bukan Tuhan lah. Tapi dia nggak salah sih kalau bilang real, kalau artinya real itu nyata, ya itu nggak salah sih Bang. Nyata kan berarti harus bisa ditunjukkan, Bang. Enggak, nyata itu belum tentu bisa ditunjukkan loh. Contoh matahari itu terlihat nyata, jelas, panas, tapi belum tentu saat kita di kot matahari itu panas. Itu aja. Itu nyata, jelas depan mata itu. Matahari panas itu Bahkan ada yang menjelaskan kalau matahari itu sebenarnya tidak panas. Itu ada yang menjelaskan. matahari panas itu fakta atau realita? Ya seperti itu jelas ada. Itu nyata. Kenapa? Iya, matahari itu ya panas. Iya, itu fakta apa realita? Matahari panas itu. Hah? Matahari Kita nggak panas tahu. itu fakta atau realita? Iya, kita nggak tahu. Tes. Gue nggak bisa jawab karena gue kalau tahu dia jawab. Gue mau bilang panas, lo apa ya? Emang panas. Gak denger Bang suaranya. Kecil Bang. Oh kecil ya? Nggak tahu gue kalau matahari itu panas atau enggak. Itu aja sih. Tapi ada ilmuwan enggak? Tapi ada ilmuwan yang bilang kalau matahari itu tidak panas kalau dari sesuatu itu sih. Makanya sesuatu yang fakta kan belum tentu realita ya. Karena Jadi kalau pasti Tuhan saya bilang pasti bukan realita. Suatu fakta itu pasti bukan realita. Ya Tuhan itu nyata ada kan. Memang tidak terlihat, tapi nyata itu ada. Oh Tuhan itu tidak mungkin kita itu kayak beriman. Kita menjalankan ini ibadah gitu. Kalau Tuhan itu tidak nyata. Itu nyatanya Tuhan, kita ambil contoh deh, angin lah itu tidak terlihat tapi terasa. Ini Bang Ben. Saya takutnya ini Baginda ini. Baginda ini lihat tadi pagi sama Gurinda atau si Gabriel itu yang gemuk itu. Saya jadikan dia itu Tuhan sampai gak bisa ngomong. Semua manusia sederajat jadi Tuhan.
dengan bukti-bukti data kitabnya mereka gitu. Jadi tersadar gitu, sederajat gitu sama Yesus semua manusia itu. Ya. Saya dari awal nggak bicara teologi gitu loh. Kan Ya, tadi nggak pagi bicara itu teologi lumayan rame soalnya Bang Ben. Saya Kenapa? lawan Gabriel. Tadi Oh ya pagi sudah, kalau gitu ke Gabriel aja kamu. ke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di bawah tadi saya cuman ketawa-ketawa aja yang Assalamualaikum, selamat pagi Salam. Aduh, salah pencet aku. Aduh, jadi sampai mana nih? Sampai mana diskusi yang aneh ini? Absurd. di Ya, belum selesai sebenarnya. Gimana? Sampai yang aku punya otak gagal menunjukkan otaknya kalau dia punya. Oke. tadi Aku tadi ketrigger dengan di banyak bawah hal. di bawah saya ketawa-ketawa lihat ini apa dengar ini Sri Baginda ngaku Tuhan, tapi benar juga sih dia Tuhan. Nabinya Jadi Luga, gini, Paulsa. kadang gini ya, kita tuh terpaksa buat nge-reaction argumentasi seseorang gitu loh. Dan itu tuh kayak warahmatullahi wabarakatuh. kita tuh kayak gimana ya, kayak ya contohnya kayak tadi ya, misalnya kayak orang-orang yang coba buat ngejelasin gitu kan. Ya kita juga sih yang salah, kadang pertanyaan kita terlalu berlebihan sih gitu. Argumennya memang menyesatkan, tapi ya udah, dia non muslim kan, bukan muslim kan? Karena dari kalangan muslim sendiri pun ada berargumen seperti itu kan, kayak Syekh Siti Jenar gitu. Muslim kayaknya. Bukan, dia non. Oh. Tapi ya. Oke, kembali lagi acara gabut sampai subuh, di mana ada, aku mau tanya dulu, Santos, haters atau lovers? Kembali lagi ya ke acara gabut gue. Santos ini Uniriva. Santos, haters atau lovers? Santos, haters atau lovers? Oh, kurang mengerti ini Uniriva. Kamu termasuk haters aku atau lovers aku? Kurang paham. Kamu termasuk pembenci aku atau pencinta aku gitu? Oh, pecinta Uniriva. Oke, 5 kata untuk aku. Subuh, kan besok ini udah mau berangkat. Udah berangkat besok kan. TikTok bakalan lama nggak disentuh. Ya. Kemana Mbak? Oh ya, ada ke satu tempat. Ke satu tempat yang ya lumayan agak inilah, dan mungkin TikTok tidak akan. Oke, ini hari kalau dibilang perpisahan sih bukan ya. Saya nggak bisa tahu pas minggu, sebulan, 2 bulan gitu. Tapi saya lagi ada sesuatu yang harus saya urus, dan mungkin saya nggak terlalu bisa mengkomal lagi, atau mungkin masuk ke komal orang mungkin bisa gitu. Tapi benar-benar aku lagi pengen pengen ini gitu, pengen ngurus sesuatu yang memang penting banget untuk diurus dan tidak bisa disambil dengan men-TikTok, karena TikTok ini kayak ya memecah fokus gitu, dan ini membutuhkan fokus yang luar biasa. Oke, sekarang hari-hari bersama aku, terakhir. Oke, aku nggak bisa bilang terakhir juga. Santos, kalau kamu pecintaku, 5 kata buat aku. 5 kata buat aku. Bagaimana Mbak? 5 kata buat aku, mewakili perasaan kamu ke akunya. 5 kata. Bisa bilang jahat, buruk rupa gitu, cerewet gitu. Enggak, tuh biasa aja tuh. Ya, sebutin 5 kata gitu. 1 apa? Mewakili aku. Itu sih kata-kata yang merayu, bingung. Oke. Oke.
kata-kata yang nggak juga, itu bukan maksudnya mewakili aku. Kalau Santos tidak bisa ya sudah, tidak masalah. Oke, Cura Utfa apa ini? Cura apa ini? Cura Utfaleas. Oke, keluar. Ya silakan teman-teman ya, teman-teman yang mau ngobrol sama aku, aku lagi cuma ya kalau dibilang perpisahan sih nggak apa-apa gitu, kita anggaplah perpisahan indah ya, mudah-mudahan ya. Dan aku udah punya beberapa planning, dan ya ini aku sampai subuh ya, karena aku ada mungkin bukan terakhir juga sih, tapi kayaknya aku mau rehat yang panjang dari dunia pertiktokan karena ada hal yang harus saya lakukan untuk paling mau bilang ya, aku mau bersamamu, semoga perginya jangan terlalu lama, kangen nih gitu. Oke. Dulu aku emang pernah sempat untuk berhenti dari dunia per YouTubean atau dunia apa, cuman karena itu nggak bisa. Tapi sekarang memang udah harus diambil keputusan itu karena aku nggak bisa kayak nyambi buat diskusi terus masuk komal, itu membuang waktu sebenarnya. Kadang nggak sadar sejam, 2 jam, 3 jam kita lewatin buat mengkomal gitu kan. Tapi aku emang benar-benar pengen fokus ke satu hal yang memang ini prioritas ya, skala prioritas, dan mungkin aku ambil keputusan untuk stop dulu bertiktok ria, karena emang ganggu sebenarnya gitu untuk hal yang prioritas buat aku itu. Jadi kalau aku bilang aku ini sih akun nggak aku hapus, akun tetap ada, tapi mungkin dan intensitas pun aku memang benar-benar coba untuk nggak nge-tiktok gitu loh, karena betul-betul penting hal ini yang harus aku lakukan dan nggak bisa sambil nge-tiktok gitu, bahkan akan ganggu banget kalau aku tetap nge-tiktok. Kalau dibilang istirahat, sebenarnya bukan istirahat sih, karena gini, paling pun kalau aku kalau seandainya TikTok lagi mungkin nggak buka ruang untuk teman-teman diskusi, paling mungkin aku lagi apa namanya itu, kayak kita cuma nunjukin diri kita lagi kemana, jalan-jalan atau apa gitu kan, mungkin seperti itu. Jadi aku nggak buka komal diskusi, dan mungkin aku berusaha untuk nggak masuk dulu lah ke room diskusi karena memang ada hal yang harus aku selesaikan. Oke, buat siapa lagi nih? Alis Mata, haters atau lovers? Haters aku atau lovers? Alis Mata. Lover. Oke, 5 kata buat aku. 5 kata buat aku. Kalau bisa kritik emang. Fan berat. Ya, 5 kata buat aku. Konsisten terus untuk berjuang di dalam Islam. Amin. Ya Rabbal alamin. Kedua, itu nasihat. Is okay lah. Mungkin aku ganti 5 kata dengan 5 nasihat mungkin. 5 nasihat buat Unrifa. Yes, 5 nasihat. 5 nasihat untuk Unrifa. Ya. 5 nasihat. Jadi konsisten terus berjuang di dalam menegakkan Islam. Oke. No, ini nggak ada kaitannya dengan ancaman. Aku nggak pernah takut dengan ancaman. Ini bener-bener lebih ke ngerjain sesuatu yang sangat prioritas dalam dunia realitas aku ya. Dan ini nggak ada kaitan dengan itu. Dan aku nggak berhenti ya. Ini bukan berhenti, tapi mungkin untuk rehat dulu. Kalau dalam waktu yang mungkin agak panjang. Ini Unrifa kalau bisa dipotong, mau saya jawab itu, Unrifa mau kemana? Mungkin jawaban itu benar atau salah ya tergantung dari Unrifa. Mungkin Mbak Unrifa mau bulan madu kayaknya sih. Nggak ada kaitan dengan itu, dan nggak sama sekali. 5. Bikin skripsi. Skripsi belum sih, mungkin lebih ke persiapan juga. Benar-benar fokus ini, memang ya ada kaitan dengan kuliah juga sih, dan ini emang nggak bisa diganggu gugat sebenarnya, karena aku pernah coba ketika aku bagi waktu dengan walaupun naik udah lewat, kalau aku bagi waktu dengan ini dengan TikTok ini tuh bener-bener ganggu, bener-bener gak bisa sebenarnya. Makanya aku putusin buat kayaknya aku rehat panjang, dan aku nggak bisa curi-curi untuk main TikTok gitu loh. Karena bener-bener mengganggu sebenarnya. Ada hal yang prioritas yang aku harus selesaikan dan aku clearkan gitu. Ini penting banget buat hidup aku gitu. Bukan berarti aku berhenti. Aku lebih, mungkin kalau lebih debat, mungkin aku lebih ke diskusi sekarang ini. Dan emang aku udah persiapin beberapa
schedule, tapi bukan untuk ini ya, untuk dalam 6 bulan ke depan ini atau 5 bulan ke depan ini. Schedule-nya itu ya aku targetnya tuh kayak mewawancara teman-teman dari kalangan dogma kayak Kristen yang skema teologi ya, kayak mungkin aku akan hadirkan Friends Donald next ya. Oten seneng. Iya, jadi nggak apa-apa. Kita sudah punya banyak kok orang-orang yang dalam ranah kristologi ini kayak Bang Zuma, Bang Ali, dan banyak sekali. Dan aku sebenarnya tanpa aku pun mereka tuh sudah ini Bang Ben Abraham contohnya, dan Bintang pun sudah berapologet. Jadi aku pikir aku harus egois. Makanya aku bilang hari ini aku mencintai diri aku dengan meminta teman-teman di sini untuk ya mungkin tadi 5 kata sekarang menjadi 5 nasihat lah. Ya untuk inilah, untuk support secara psikis juga buat aku bisa lebih jadi baik lagi ke depan gitu kan. Karena kan kita nggak menutup kemungkinan kayak akan ada nanti hal-hal bagus dalam ranah akademis di bidang teologi ini kan, kalau ini mau dijadikan karir. Aku ingat kata Pak Jody ya, kalau kamu pengen ini jadi karir buat kamu, maka kamu harus perbaiki segala sesuatu tentang ini gitu, tentang sikap kamu, tentang semua. Itu aku pegang itu janjinya nasihat dari Pak Jody itu. Ya, silahkan teman-teman di sini ada yang mau disampaikan. Aku minta buat teman-teman naik drawing. Jadi teman-teman antri, please satu orang satu. Please deh, cuma ngomong doang gitu. Aku cuma pengen ngobrol. Ini 281 lumayan banyak. Jadi di rolling aja, gantian satu orang buat apa? Aku butuh nasihat kalian, advice kalian sebagai netizen. Karena kalau di typing itu kadang aku nggak baca. Aku benar-benar pengen kalian tuh kasih advice, kasih nasihat buat aku. Silahkan kalian naik gantian, mungkin siapapun. Nggak apa-apa, naik aja. Ini silakan. Ada yang turun nih. Ya, Saya turun nih gantian nih. ya boleh Bintang. Jadi nanti aku menghimbau buat teman-teman, ayo kita ngobrol sebentar. Cuman aku minta 5 nasihat aja dari kalian. Habis itu kalian turun. Silakan. Nih yang selalu naik selalu komen gitu. Silakan nih naik ke sini, naikin, dan saya minta 5 nasihat dari kalian, atau 3 nasihat biar nggak terlalu kebanyakan dan panjang. Oke, kita sapa dulu Pak Tukang Daging. Pak Tukang Daging, haters atau lovers? Aku pastikan lovers. Mungkin 3 nasihat buat aku. Aku udah GR aja. 3 nasihat buat akunya secara pribadi. Apa ya? Ya mungkin ya, kalau bilang rajin belajar ya udah rajin belajar, gimana dong? Itu lebih ditingkatin lagi deh, karena memang sejak sering komal ini tuh aku banyak banget terganggu gitu dengan hal materi-materi. Aku banyak yang belum kelar. Literasi yang aku harus baca itu banyak yang ketinggalan. Silakan. Mudah-mudahan lancar semua lah, Unirva. Oke, amin, alhamdulillah. Oke. Tiga dari saya sekaligus saya mau turun buat adik saya Uniriva. I will miss you gitu deh. Semoga sehat-sehat selalu, semangat. Pastinya semangat buat menjalani realitas. Buat kalian silakan kalian naik ke atas satu persatu, aku akan naikin. Turun dulu. Oke, aku tunggu kalian loh guys, please. Kalian tuh sayang gak sih sama aku? Kalau sayang sama aku naik dong, 3 nasihat aja. Aku cuma butuh 3 nasihat aja dari kalian. Ayo, aku minta kalian buat naik di komal aku. Aku jarang masa aku harus minta untuk kalian naik ke atas ini loh. Aduh, kalian mah gitu tega banget. Aku mohon kalian naik ke atas satu sampai subuh. Aku akan melayani sampai subuh. Anggap ini sebagai advice buat aku atas ya apa yang Allah udah kasih ke aku tuh, aku bersyukur banget dan luar biasa. Silakan penggemar Pak Vivo, 3 nasihat buat Uniriva. Tadi 5 nasihat, sekarang aku cuma 3 nasihat. Silakan. Haters atau lovers? Ya jelas lovers. Oke, 3 nasihat buat Uniriva atau 5 kata untuk Uniriva. Nasihatnya sih ya, apanya mau dinasihati orang udah ilmunya nasihat dong. Aku butuh nasihat, nggak apa-apa. Semoga aja cepet dapat gandengan. Truk aja punya gandengan. Emang truk kali digandeng gitu ya. Aku sedih banget ya. Habis subuh ya guys. Habis subuh. 3 nasihat buat aku, 5 kata. Lama gaupnya itu.
nggak apa-apa. Aku cuma pengen gini loh, selama di TikTok ini banyak banget hal-hal yang aku dapat, banyak banget hal yang aku lakuin gitu, dan luar biasa keseharian aku tuh habis buat nge-TikTok doang, sampai aku lupa realitas yang banyak yang harus aku ambil lagi gitu. Kayak realita tuh bener-bener prioritas sebenarnya. Banyak hal yang harus kita lakuin di dunia realitas gitu loh. Kadang kita lupa keseringan nge-TikTok sampai kita lupa bahwa ada hal yang lupa goreng rendang ya, masak rendang. Jadi aku hari ini tuh aku nggak bilang terakhir ya, tapi hari ini tuh emang aku sengaja, aku udah persiapin dari tadi. Mungkin hari ini tuh hari yang panjang banget buat aku rehat, karena aku dari kemarin tuh udah memang udah siap-siap bahwa kayaknya TikTok ini toxic sebenarnya buat aku gitu. Makanya aku menggila beberapa hari ini. Ini nangis kan bilang. Nggak, aku cuma seneng aja gitu loh. Teman-teman naik ke atas dong, Acu atau siapapun, please naik ke atas karena ini nggak boleh nggak gitu. Turun. Silakan 3 nasihat buat Uniriva, 5 kata buat aku, baik kalian haters ataupun kalian lovers aku nggak peduli. Silakan kalian sampaikan 3 nasihat buat aku. Dan ini sebenarnya apa ya, kayak selama kita diskusi atau kita berdebat dengan banyak orang tuh, kita tuh mungkin nyakitin orang gitu. Dan aku lebih takut pertanggungjawaban di hadapan Allah nanti, gimana kita nanti ditanyain gara-gara kita orang mungkin bertengkar, gara-gara kita mungkin orang membenci gitu. Dan itu bikin aku kayak apa udah bener yang aku lakuin. Jadi aku mungkin lebih fokus untuk memperbaiki sikap, memperbaiki diri dulu aja gitu. Gua boleh ngasih nasihat ini sebelum tur. Boleh ya? Boleh. Aku sedih banget. Ini kan gue udah berapa ya? 6 tahun gue di dunia sosial, gue hina orang sana sini, dan emang susah sih jatuh ya. Tapi pertama-tama sih yang gue lakuin gue udah berhenti sih dari seperti dunia sosial itu. Intinya jangan terlalu mikirin sih, fokus aja sama kerjaan, udah. Mungkin kalau cuma satu itu sih lo pasti kayak juga teman-teman lo pasti berbincang. Cuman anggap aja itu beda. Iya, sebenarnya kan dari tadi tuh aku udah gini. Aku jadi gini, berdiskusi itu kan memang sesuatu yang harus, kalau aku sebagai seorang mahasiswi itu memang dituntut untuk diskusi gitu kan. Cuman kadang-kadang aku tuh nggak sadar bahwa mungkin ketika cara-cara diskusi yang aku lakuin itu tuh bikin orang lain mungkin sakit hati atau marah gitu kan. Dan padahal kita di Islam tuh diajarin buat di Islam itu diajarkan untuk bernahi mungkar atau beramal ma'ruf itu dengan cara yang ma'ruf juga kan. Nah jadi aku nggak bisa menjanjikan itu, maksudnya aku nggak jangan-jangan selama itu aku nggak bersikap seperti yang Rasul ajarkan gitu loh. Dia aku cuman kalau aku pikir kayak ternyata ada loh orang yang tersakiti gara-gara kita gitu loh. Padahal dia tuh gak kenal kita gitu. Kalau bisa sih saling minta maaf gitu kan, namanya kita. Ya makanya hari ini tuh kalian yang 283 selama aku diskusi mungkin kalian kecewa lihat aku sebagai seorang muslim. Saya nyimak itu hampir 4 tahun loh, Mbak. Nyimak sampai 4 tahun saya. 4 tahun. Jadi ibaratnya kan kita enggak tahu apa-apa jadi tahu, maksudnya kita hanya Nabi Isa, Nabi-nya tahu sekarang. 4 tahun saya Bang penggemar, mungkin ada 3 nasihat yang bisa diberi sama aku. Ya kalau menurut saya sih ya silakan buat teman-teman Kristen hari ini, teman-teman Kristen aku cuman suruh kalian naik, aku gak akan debat kalian, aku cuma suruh kalian silakan kalian 3 kata atau 5 kata dari kalian, kekesalan kalian sampaikan ke aku pribadi, silakan. Dan kalau kalian punya 3 nasihat buat aku, silakan kalian sampaikan. Aku tunggu kalian naik di sini, baik kalian haters ataupun mungkin kalian lover aku gak peduli itu. Silakan kalian naik karena aku pengen tenang, enak gitu. Jadi ketika kita mungkin suatu saat kita ketemu di jalan, kalian tahu bahwa itu aku, kalian tidak punya kebencian sama aku gitu, karena kita udah selesaikan di TikTok. Dimulai di TikTok, kita selesaikan di TikTok. Halo anak gembala. Keluarnya airnya kok di hidung. Iya. Halo anak. Assalamualaikum Mbak. Waalaikum. Haters atau lovers?
Nggak dua-duanya. Saya itu ya tetap lover Lovers. karena nggak kenal. Karena nggak kenal. Coba 3 kata, 3 nasihat atau 3 kata buat aku. Tiga kata buat Semua aku. dinilai dari niatnya. Oke, 3 kata, Di 3 atas kata langit buat aku. masih ada langit. Oke, Di oke. atas langit masih ada langit. Oke, betul, benar sekali. Di atas langit masih ada langit. Di atas Oke, langit. ada siapa langit. yang aku mau Ya turunkan udah untuk nih aku ganti? mau turun dulu ya. Oke, Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Unirifa. oke. Aku suka. Assalamualaikum. Aku ingin Mau turun. netizen Uni. ke. Aku suka berbagi ini. Jadi mau oke, mau turun berkobar. ini Uni. Siapapun Mau kalian, pokoknya kalau kalian yang pas lagi nonton ini, Assalamualaikum Uni. Waalaikum berkobar. Silakan berkobar, haters atau lovers. Lovers Uni. Oke, love 5 kata buat aku. Kamu pintar dan kamu usil. Thank you. Sorry kalau aku dianggap usil, tapi ya itu namanya progres ya. Kita punya segala sesuatu tuh diawali dengan niat gitu. Kalau emang niat kita bagus, insya Allah aktualisasinya juga bagus. Oke, mungkin ada lagi nasihat berkobar, 2 nasihat dari kamu. 1. Kenali dirimu. 2. Pahami maksudmu. Dan 3. Hidup dalam prinsipmu. Oke, thank you so much. Sama-sama nih. Oke, terima kasih berkobar. Ya. Silakan Thank you. teman-teman. Ya, you welcome, you welcome. Aku senang sekali ya. Jadi memang aku harus ada hal yang harus aku lakuin yang betul-betul ini di dunia realitas ya. Kita nggak Boleh nambah Mbak Uni? Silakan kalau ada yang mau menambahkan. Ya, sedikit kata dari saya. Teman-teman di kompetisi, masya Allah, siap Batman. Sedikit kata dari saya cuma mau menyampaikan, saya ini termasuk paling muda ya di sini. Maksudnya paling muda ngikutin ini komalnya Unirifa. Kenapa demikian? Karena saya baru 5 bulan loh ngikutin. 5 bulan. Baru 5 bulan. Tapi cukup 5 bulan itu mengcover gambaran apa yang Unirifa ini telah berikan kepada para netizen, khususnya netizen TikToker ya. Perkara apakah ya haters atau lovers, saya tidak mempermasalahkan itu. Cuman satu hal yang saya mau katakan sebelum saya turun nih untuk pamit, jika penduduk Indonesia itu terbagi 2, ada yang mampu dan ada yang tidak mampu. Sesungguhnya saya orang yang berada di golongan yang tidak mampu. Kenapa demikian? Karena saya tidak mampu, tidak hadir dalam komal Unirifa. Itu seperti itu. Terima kasih. Undur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan teman-teman. Silakan teman-teman untuk naik ke atas ya 3 nasihat atau 5 kata, karena memang apa ya, kejenuhan juga kan, bukan hanya sebenarnya kejenuhan tapi juga apa ya, kayak ada hal yang harus saya lakukan yang lebih berguna sebenarnya mungkin. Silakan naik ke atas dan sampaikan 3 nasihat atau 5 kata dari kalian. Aku nggak peduli mau kalian haters aku terima, lover atau haters tuh nggak peduli. Silakan naik, aku tunggu kalian sampai subuh. Karena aku juga lagi nggak sholat, aku tunggu kalian sampai subuh untuk ya. Mungkin dikit aja ya nambahin Ya, ya. silakan, Bang Ini Ben. kok Silakan, Bang aneh lihat kok jadi pada baperan. Ini guys, ini siklus guys. Aneh dulu pertama kali masuk dunia debat tahun 2008 guys, masih unyu-unyu, masih ABG, nggak tahu apa-apa. Sampai 2014 Aneh pensiun. Itu siklus gitu loh. Meskipun pada akhirnya tahun 2002 meskipun tahun 2002 akhirnya saya ditarik lagi sama Bang Andi, dijeblosin lagi ke dunia debat. Tapi ini siklus gitu guys. Yang namanya siklus ya seperti ini. Ketika ada satu yang tumbang, akan ada 1000 yang tumbuh. Yang namanya regenerasi itu pasti ada. Dan namanya silih berganti itu sesuatu yang biasa. Jadi kita nggak perlu baper, nggak perlu gini. Biasa ini aku tuh gini. menikmati Bang Ben sebenarnya kita tuh. nikmati aja. Jadi ketika kita jenuh, tapi aku emang mau gini loh, banyak waktu aku terbuang Bang Ben, bahkan aku saya dulu juga waktu pensiun di 2014 atau 2014 itu, ketika kesibukan saya sudah mulai menumpuk, akhirnya saya memutuskan
Sudah saya rehat dan saya nggak tahu kapan saya harus kembali. Ternyata 2002 saya harus kembali. Iya, dan saya Intinya tetap tuh hal yang biasa iya, gitu loh. bener. Bukan sesuatu yang harus kita tangisi, bukan Ya tapi sesuatu kan yang aku harus udah kita biasa Bang sesali Ben. gitu. Setiap hari itu aku udah biasa ngelihat netizen gitu bersama dengan sebenarnya netizen tuh sama kayak kok ini. gimana ya? Mungkin karena aku tuh selama di Jakarta ini aku ditemenin sama netizen, tau gak sih? Jadi aku tuh kayak aku juga akan keluar dari Jakarta ini gitu kan. Aku kan pergi dari Jakarta terus kayak aku harus keluar kota gitu kan, dan aku tidak memungkinkan untuk ngebuka TikTok lagi gitu kan, karena ada hal yang memang harus aku lakuin dan ini adalah skala prioritas. Memang sesuatu yang harus aku prioritasin gitu kan. Ini sebenarnya udah apa keputusan yang dalam 2 minggu ini udah aku pertimbangkan gitu. Tapi aku mungkin nggak hapus ini loh, nggak akan aku hapus akun TikTok karena akun TikTok ini perlu mungkin untuk edukasi. Nanti aku bikin video yang memang penting gitu loh. Tapi bukan berarti aku kalau dibilang berhenti, mungkin berhenti dengan cara yang lama gitu loh. Tapi untuk saat ini emang aku nggak bisa nge-TikTok dulu dalam beberapa waktu yang akan panjang gitu ke depan, karena apa yang aku lakuin itu membutuhkan keseriusan gitu, membutuhkan kefokusan gitu loh. Karena selama ini tuh kalau aku perhatiin tuh jadi banyak hal yang aku apa ya kayak keganggu gitu Bang Ben. Makanya aku memang apa ya buat teman-teman udah apa ini masih 277 yang nonton, silakan satu persatu buat naik. Aku cuman fokus ke netizen aja karena kalian yang ini gitu. Aku senang banget bersama kalian gitu, dan aku bener-bener bahagia berada di tengah-tengah netizen yang luar biasa. Komen-komennya juga komen-komennya juga luar biasa keren lah pokoknya. Mau hujatan kayak mau pujian buat aku nggak peduli, yang penting tuh ada interaksi antara aku dengan ini. Silakan naik dong teman-teman semua naik. Jadi aku minta 5 kata tentang aku, 3 nasihat dari kalian karena selama ini aku bersama kalian netizen, kalian ngelihat kelakuan aku setiap hari itu hampir 24 jam kalian ngelihat gitu. Jadi aku kayak pengen ngobrol aja sama kalian, mending kalian naik di atas. Even kalian adalah haters aku loh, jadi kayak kalian tuh kan selama ini kayak ngehujat atau apa, naik ke atas. Jadi kalian punya kesempatan buat kasih 3 kata 5 kata, mau kalian bilang aku nek lampir kayak pewat kayak apa kayak, aku tuh kasih kesempatan kalian loh buat bicara hal itu di atas ini. Silakan kalian naik ke atas, terus aku tunggu kalian dengan kata-kata mutiara kalian, baik kalian haters ataupun lovers aku, nggak peduli. Kali ini aku cuma pengen nemenin kalian sampai subuh untuk ini tentang aku dan everything about me gitu. Ya, jadi dakwah itu banyak cara ya. Kita bisa melakukan dakwah itu dengan cara apapun. Mumpung ada yang masih sekitar 207, masa nggak ada satupun dari kalian yang ingin berkomentar apapun. Terserah kalian, mungkin sama ini udah nahan-nahan ya buat teman-teman Kristen ya. Buat teman-teman Kristen tuh udah nahan diri mungkin buat ngehujat aku atau bilang sesuatu yang aku silahkan kalian naik ke atas loh. Silakan kalian naik ke atas terus berbicara banyak hal sama aku. Aku izinin. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gini aja Mbak, hadapi dengan sedikit itu aja, santai. Oh enggak, ini nggak ada problem. Ini cuman aku cuman sedih aja harus ninggalin pertok-tokan ini dulu. Aku nggak lagi sedih, aku justru lagi happy karena aku dapat sesuatu yang harus aku seriusin gitu loh. Maksudnya aku dapat job yang memang harus aku seriusin, dan ini nggak bisa main-main gitu kan, karena ini proses awal untuk mudah-mudahan masa depan aku. Jadi aku harus serius gitu. Ini nggak bisa kayak disambil dengan TikTok gitu loh. Ngerti gak sih? Kalau kemarin aku bisa duduk sambil nyantai, terus aku bisa sambil TikTok, bisa sambil diskusi gitu. Kalau ini tuh nggak bisa. Ini sesuatu yang lebih bigger daripada yang aku pikirkan gitu loh. Ini kalau gagal tuh kayak aduh sayang banget gitu. Tapi kalau ini berhasil ya insya Allah pun ini baik juga buat aku dan anak-anak aku dan keluarga aku gitu. Makanya aku teman-teman lah insya oke lah, dianggap perpisahan pun nggak apa-apa lah buat netizen tersayang aku gitu. Baik kalian haters ataupun lover aku nggak peduli. Itu silakan naik ke atas. Teman-teman, aku minta doanya juga, mudah-mudahan yang aku mau jalani ini ya memang agak jauh sih, bukan aku agak keluar gitu ya. Mudah-mudahan ini bagus buat aku juga dan anak-anak aku gitu. Silakan teman-teman
sayonara. Nanti mungkin bisa jadi aku lagi live di sebuah negara yang aku nggak pernah tahu kalau aku diterima di situ. Dan aku berhasil mengembangkan sayap di sana. Silakan teman-teman untuk ke atas naik menyampaikan beberapa patah kata. Thank you yang udah naik ke atas Komal. Ini this is about me, everything about me pokoknya. Malam ini by the way Bang Ben, terima kasih ya udah nemenin aku diskusi ketika Bang Ali itu belum ada tuh. Bang Ben selama ini yang nemenin aku diskusi di Komal gitu, dan kita udah sempat ketemu, luar biasa. Aku bangga punya saudara seperti Bang Ben. Mau jadi TKW bukan mau jadi TKW. Insya Allah mudah-mudahan, doakan aku buka bisnis di luar, dan itu mudah-mudahan benar-benar ya Allah ridho lah, karena ini harus serius banget ini dikerjain gitu Bang Ben. Mudah-mudahan aku capek ngerjain sesuatu tuh kayak setengah-setengah Bang Ben. Silakan teman-teman ke atas untuk nasihat dari kalian sejak aku bertemu kalian di TikTok ini, baik kalian Kristen ataupun Muslim. Ada yang mau disampaikan, silakan naik ke atas, nggak apa-apa. Aku harap kalian naik ke atas untuk mungkin selama ini aku diskusi membuat hati kalian tersakiti. Duhai teman-teman Kristen ya, makanya aku kasih kesempatan kalian untuk bukan menghakimi aku, tapi mungkin ngasih sesuatu yang maksudnya kayak Unirifa lu jangan gitu lagi. Gue akan terima di sini. Hari ini kalian bebas untuk berbicara tentang akunya, karena malam ini malam aku, dan insya Allah doakan aku semoga sukses dengan apa yang aku coba untuk rintis. Silakan Batman. Dan mungkin suatu saat aku buka Komal, tapi bukan lebih ke debat lintas agama, tapi ke sesuatu yang mungkin baru. Halo Batman. Halo, assalamualaikum Uni. Waalaikumsalam. Haters atau lovers? Atau tidak duanya? Cinta Uni dong. Oke, thank you. 5 kata untuk Unirifa atau 3 nasihat untuk Unirifa? Ini wanita usil ya. Kalau menurut aku usil, cantik, kuat. Pokoknya semua komplit ada di situ. Oke. Pokoknya kalau misalkan selain bola, kami nonton bareng sama temen itu di kompi itu nonton Uni loh. Subhanallah. Iya. Tapi sekarang Uni udah nggak lagi, nggak usil lagi. Ada tonton balik lagi ke bola. Oh, lagi nonton bola lagi sekarang. Tapi banyak teman-teman di sini titip salam juga sama Uni, katanya kan udah pulang juga. I love you all. Bilang ya, aku cinta sama kalian semua walaupun kita nggak saling kenal. Mudah-mudahan kita mendapat kita bisa kopi darat next time gitu. Tapi doain aku ya. Tahu Uni vakum untuk selamanya apa? Enggak, ini bukan vakum. Aku cuman istirahat karena aku harus ngerintis sesuatu yang aku harus diseriusin gitu loh. Ini sesuatu yang aku coba untuk pegang ini adalah sesuatu yang nggak bisa dimain-mainin gitu. Maksudnya emang butuh waktu yang lebih banyak untuk realitas gitu, dan mungkin aku wajib harus untuk mengurangi TikTok, bahkan mungkin nggak boleh lagi karena ini serius gitu loh. Ini sesuatu yang serius buat hidup aku juga gitu, realitas aku untuk diri aku pribadi gitu. Ini tuh nggak main-main gitu loh. Kalau aku masih seperti ini, kayak aku bagi dua gitu, kayak ini bisnis yang harus aku pegang dan ini aku butuh serius untuk ini. Masa aku harus menyambi dengan TikTok lagi? Aku ngerasa kayak selama ini kayak kerjaan aku dengan TikTok tuh kayak dikerjain nyambi tuh kayak ngerusak banget gitu. Jadi aku harus berhenti dulu untuk sementara waktu. Dan Bang Zuma itu endurance ya, aku nggak Bang Zuma ya, beda banget. Dan aku ngelakuin itu juga sesuatu ini tuh ini tuh nggak bisa main-main pokoknya gitu loh. Nggak bisa disambi. Oke, silakan 3 nasihat untuk Unirifa, 3 nasihat untuk Unirifa atau 5 kata untuk Unirifa, silakan. Baik haters ataupun lovers, silakan. Aku cuma bisa doain aja ya. Thank you so much. Thank you banget. Thank you banget guys. Udah berapa tahun? Aku berapa tahun coba di TikTok ini? I love you too. I love you so much. I love you. Ya udah Umi, semangat aja Umi ya. Semangat dong. Realitas itu lebih berharga ketimbang dunia virtual sebenarnya. Tapi tetap virtual ini penting suatu saat kalau memang kita diperlukan untuk. Ya. 6, 2, 3 Bang. Fokus, semangat lah, itu aja sudah. Oke. Thank you Komandan. Salam buat teman-teman yang ada di kompi. Kemudian aku hadir lagi dengan sesuatu yang lebih mengedukasi. Bang Uco Tebas, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang Oni, thank you so much Bang Oni. Sehat-sehat selalu.
Come on, sampai subuh. Ini besok aku udah packing sebenarnya. Aku udah packing sebenarnya. Nggak apa-apa, aku nyimak aja di bawah. Oke, thank you Batman. Silakan Bang Ucok, apa yang mau disampaikan? 3 nasihat atau 5 kata tentang aku pribadi, karena malam ini aku akan nemenin kalian sampai pagi untuk naik ke atas. Silakan kalian haters atau lovers silakan naik, kasih 5 kata atau 3 nasihat. Dan ini banget buat aku, kenapa? Karena aku rasa kayak selama ini tuh 24 jam aku di TikTok, kan gila aja gitu kan. Silakan Bang Ucok, dibuka mic-nya Bang Ucok, nggak usah pura-pura nangis di belakang. Bang Ucok nggak usah pura-pura jadi berhala Bang Ucok. Bang Ucok. Oke Bang Ucok, kita skip Bang Ucok, mungkin dia lagi nangis Bombay mungkin. Oke, Iria Bes Ahmad, assalamualaikum. Haters atau lovers? Silakan Lukman. Halo Iria Bus, kenapa kok Lukman minta permintaan naik dulu? Aku bisa naikin kamu kalau kamu minta permintaan naik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Iria Bus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haters atau lovers? Atau tidak keduanya? Lovers. 3 nasihat atau 5 kata? Saya nggak bisa memberikan nasihat, saya cuma ingin mengingatkan ya, untuk Uni, jangan ini kan namanya TikTok ya, itu kan sampingan main-main kan. Usahakan kejarlah cita-cita dulu, apa yang seharusnya Uni capai. Iya, ada realitas yang lebih penting Pak. Iya, ada realitas yang harus aku kerjain, dan itu penting banget buat hidup aku. Jadi aku nggak bisa nyambil sama TikTok gitu. Tapi aku suka. Juga tidak bisa meninggalkan TikTok, tetap menjaga. Mungkin bukan tinggalin TikTok, tepatnya berubah konsep gitu loh. Merubah konsep aja gitu, konsepnya harus dirubah, dan mungkin dalam waktu yang agak panjang lah, karena banyak hal yang harus aku clearkan dulu gitu. Dan kadang gara-gara TikTok realitas realitas itu kadang terganggu gitu sebenarnya, gara-gara TikTok kita nggak sadar virtual ini tuh bener-bener. Aku dibilang baper ya, iya wajar aku baper. Lama loh aku sama-sama kalian. Istirahat dulu, nanti kalau ada waktu luang kita upload gitu, kan harus tetap terjaga ukhuwah Islamiyahnya gitu. Iya. Jangan sampai meninggalkan TikTok. Bukan, jadi ini kerjaan yang jadi ke Jerman. Hah? Mau keluar Pak? Ke Jerman apa? Iya, insya Allah. Jadi memang harus ada hal yang harus aku lakuin. Kalau memang, tapi ini bukan masalah ke Jerman gitu, bukan masalah ke Jermannya, tapi sebelum ke Jerman itu ada sesuatu yang harus aku kerjakan, dan itu aku harus serius, aku nggak bisa kayak main-main gitu loh. Karena kalau emang kita manjanda wajada kan, kalau emang kita sesuatu itu kita benar-benar seriusin, aku percaya insya Allah berhasil. Jadi kayak selama ini aku coba nih, kayak kuliah aku juga terbengkalai kan pada akhirnya, dan aku pikir kayaknya TikTok ini berpengaruh besar dalam dunia realita aku gitu. Jadi aku kayaknya harus bener-bener sortir lah, atau kayak TikTok seberapa penting sih gitu loh Pak. Mungkin aku ya paling sekali-sekali pakai akun iseng buat ya paling ngobrol-ngobrol sama, kalau ada nanti suatu saat room iseng atau room asik buat ngobrol, mungkin aku nimbrung lah gitu. Tapi kalau untuk seperti biasa untuk diskusi kayaknya aku udah beberapa hari ini hilangin kan, nggak ada debat-debat yang gimana gitu. Mungkin itu sih. Usahakan kejar dulu apa yang diceritakan, yang membuat Mbak Uni harapkan gitu ya.
Ya doakan aja ya, doakan aja Pak, yang aku pegang ini berhasil gitu, karena ini menyangkut hal yang sangat luar biasa. Ini pun sesuatu yang gede banget buat hidup aku gitu. Salam satu kampung Uni, siapa? Siap. Ya mungkin silakan. Ada lagi yang mau ke atas. Ini apa ya? Sesi bersama netizen. Halo Bang Ucok. Assalamualaikum warahmatullahi Salam Bang wabarakatuh. Ucok. I love you so much. I love you too, Bang Ucok. Udah lama ya kita bersama ya, bareng-bareng. Sekitar kurang lebih cukup lama ya Bang Ucok, dan kita menjalani ini tuh dengan banyak sekali yang kita alami bareng ya, kita lihat bareng. Sangat. Ya, mulai kita dari WhatsApp grup, kemudian pindah ke YouTube, kemudian pindah ke Zoom, kemudian akhirnya kita berakhir di StreamYard, akhirnya kita berakhir di TikTok ya kan. Dan endingnya tuh di TikTok ini kenapa kayak ya terima kasih. Naik ke atas dong Mbak Strawhead, karena aku butuh nasihat dari kalian juga. Saya coba jelas balik sedikit Uni ya. Dulu ada Dinda Rosalba, di Edita Rosalba, terus ada Ezara Pleja, cuman mereka tidak mau ikut debat gitu ya. Tapi Dita Rosalba sempat ikut, terus ya itulah ya, cuman naik aja. Sri Kandi ataupun Muslimah agak sulit sih ya yang bisa menjadi penerus Uniripa. Jadi jujur saya katakan, kesedihan ini dari tadi aku nyimak, aku sebenarnya nggak sanggup mau buka open mic dari tadi. Nggak tega, nggak mau aku sebenarnya, tapi ya ini Bang Uco nih. enggak, aku nyimak dari tadi loh, udah lama aku nyimak, tapi apa yang mau ku bilang ya, udahlah, ini tuh ikhlaskan gitu ya. Jadi gini, aku lagi komunikasi juga, beliau lagi nonton juga buat abang buat insya Allah beliau menjadi asbab, ya aku lagi usaha sesuatu yang memang itu realitas banget, yang penting banget. Ini kita lagi WhatsAppan, beliau nonton aku. Insya Allah. Doakan aja, mudah-mudahan apa yang mau aku coba jalani ini tuh bisa ya, maksudnya aku juga nggak terlalu sih, maksudnya kayak goes to Jerman ya. Aku berharapnya mudah-mudahan aku bisa sesuai dengan apa yang aku jalani, dan di Jerman mudah-mudahan sih. Amin ya Allah. Mudah-mudahan gitu ya, Jerman kasih sesuatu yang for the better tomorrow, mudah-mudahan. Ya, tapi aku juga nggak loh Bang Ucok, maksudnya tuh ada beberapa pilihan sih sebenarnya. Ini kan lagi ada beberapa pilihan, Jerman atau ke satu tempat yang memang juga ada hal yang harus aku di sini. Tapi ya mana nanti lah, aku lagi ya sholat istiqoroh lah, mana yang paling benar, paling enggak gitu ya, mana yang apa, biar nanti Allah yang kasih petunjuk. Bagus. Tapi bener-bener nggak bisa Bang Ucok. Aku tuh udah nyoba waktu kemarin aku kerja di Makci aja tuh, aku nyoba sambil nge-live gitu kan, dan itu sebenarnya walaupun Makci backup aku gitu tuh, kayak aku tuh keganggu sebenarnya, jujur. Padahal tuh keren banget gitu, kerjaan aku tuh keren banget gitu, sampai sekarang tuh aku keren banget kerjaan gue. Tapi ya udahlah, ini ada hal yang lebih keren lagi yang aku harus coba aku kerjain, dan mudah-mudahan ini berhasil ya untuk aku pribadi juga. Oh ya, tunggu, aku sampai subuh ya. Ini aku sampai subuh Bang Ucok, tapi aku izin dulu sebentar. Aku mau ngambil tisu dulu. Kayaknya seru banget gitu pagi ini. Nah, tadinya tuh aku udah bilang kan sama teman-teman kayak 5 kata buat aku, karena aku lagi narsis banget hari ini gitu kan. Lagi pengen ini, netizen pengen ngobrol sama aku, silakan naik gitu. Aku mau ngambil tisu dulu. Bentar, Mang. Iya, Uni ambil tisu, aku ngomong ya sama Bang Ben ya. Ya Bang Ben, aku nyimak kok dari tadi itu, mulai dari masih debat Bang Ben tadi dengan yang nggak jelas tadi itu, sampai sekarang aku nyimak. Jadi ya apapun ceritanya, ya itu kan pilihan ya Bang Ben. Mudah-mudahan Uniripa kita doakan rekan-rekan semua ya, kelak
mendapatkan apa yang dicita-citakannya, dan kita berharap juga semoga tetap dalam posisi mengejar akhirat ya, mengejar akhiratnya insya Allah. Tetapi dunia juga nggak bisa lepas ya. Ya, gitu. Jadi karena pada dasarnya yang namanya dakwah itu kan ada banyak cara, Bang. Benar. Terkadang kita memang harus dakwah di dunia maya, tapi tidak kalah penting yang namanya dakwah di dunia nyata dengan berbagai cara itu kan itu juga tidak kalah penting. Gitu. Iya. Jadi kita juga tidak bisa membatasi dengan hanya satu cara aja. Gitu aja. Ya mungkin Uniripa ambil pilihan yang the better ya, atau the best lah kita bilang. Efek nyata dalam kehidupan di masa depannya mungkin lebih baik, termasuk juga untuk dakwah, insya Allah kita doakan. Sebab kehidupan dunia nyata ini memang lebih real dan realistis ketimbang dunia maya. Dunia maya ini saya sendiri pribadi sudah puluhan tahun menyita hidup saya di dunia maya namanya ya. Bukan 10, 20 tahun udah lebih saya di dunia maya. Banget nih Bang Uco ini. Iya, jadi saya dari iya bener Uni. Starting saya dong. Aku lahir itu. Starting saya di dunia maya itu pada zaman reformasi. Ketika itu masih di warnet terus di kantor saya waktu itu connected pakai Indonet ya, yang pakai dial up waktu itu. Nah itu saya di kantor aja. Wah, itu ini berarti anak-anak Friendster nih. Iya, Friendster, MySpace, kemudian ada banyak itu. Berarti Bang Uco udah senior banget nih ceritanya nih. Aduh jadi ketahuan. Berapa Pak umur Pak? Udah jangan. Jangan spill ya. Oke, back to me. Oke. Mungkin gini. Intinya kadang kita tuh sadar nggak sadar apa yang kita lakuin itu ada efek domino gitu. Jadi aku sendiri memegang prinsip bahwa yang aku lakuin itu bukan buat orang lain sebenarnya, tapi buat aku pribadi gitu. Nah, jadi karena kita punya platform sendiri dan kita bisa ngelakuin banyak hal dengan platform itu, kadang kita lupa bahwa ternyata ada impact ke orang lain tentang ya yang kita lakuin itu. Jadi aku lebih baik menyelesaikan kita start di TikTok, maka kita selesaikan di TikTok gitu. Nah, jadi aku dapat ini seminggu aku kan resign dong gitu kan, aku putusin buat kayaknya aku harus serius deh gitu. Terus oke, aku udah packing dan aku harus pergi ke suatu tempat yang memang kayaknya nggak bisa lagi, bukan nggak bisa sih, tapi nggak boleh gitu loh, nggak boleh buat akses TikTok gitu, bukan nggak boleh sih, maksudnya gimana ya, kayak ganggu nanti kalau aku akses TikTok gitu. Makanya tadi aku kayak pengen ngobrol sesuatu yang beberapa hari ini kan aku nggak terlalu terlibat banyak debat kan, bahkan tadi aku dengan Airben ke tempat handphone aku cuma pengen ya nggak usah dipikirin gitu. Jangan itu yang kita pikirin, penting ini fokus ke akunya. Ya aku kadang netizen ini kan ketika aku bercanda, ketika aku serius mungkin ada yang tersakiti gitu. Ya kalian naik ke atas kita ngobrol. Ya Angga, silakan sampaikan apa yang mau disampaikan. Kamu lagi ada di atas ini. Buka mic Angga, jadi gentle untuk bicara aja. Ya, lanjut Bang Angga. Iya, aku ikut mengaminkan Bang, semoga cepat terjadi dan enyah serta tenang di sana. Thank you Angga. Dan selamat pagi untuk semuanya. Salam sehat sejahtera yang kesannya di bawah YouTube ya. Oke, selamat. Nggak apa-apa. Jadi gini, aku udah persilahkan siapapun untuk naik. Jadi netizen tidak berhak untuk menghakimi. Aku persilahkan siapapun. Jadi gini, ketika kita memulai sesuatu di dunia publik itu, kita punya konsekuensi dibenci, dicintai, atau bahkan dihakimi. Itu adalah konsekuensi bagi aku tuh nggak problem. Karena ketika seseorang benci kita pun kita nggak akan sebulu di tubuh aku pun nggak akan rontok. Jadi buat apa kita memikirkan? Yang penting Angga, intinya gini Angga, kalau feedback dari aku, sorry Angga, kalau memang ada hal-hal yang selama ini aku lakuin tuh bikin kesel kamu gitu, bikin kamu nyaman, gitu kan, kamu anggap bungu gitu. Ya mungkin saat ini aku minta maaf.
mungkin kamu pernah masuk ke YouTube aku tanpa sadar aku minta maaf banget. Sorry for everything buat Angga. Semoga Angga sehat selalu, semoga Angga mendapatkan apa yang didamkan, semoga Angga berkah umur, berkah ilmunya juga. Semoga bisa menjadi orang yang bermanfaat juga lebih baik, lebih baik lagi lah gitu. Ini juga banyak belajar enggak supaya belajar untuk menjadi lebih baik lagi juga, belajar untuk sadar akan lebih kalau dalam Islam itu kita membaca diri gitu, mengkaji diri itu yang lebih penting gitu. Ini bukan karena takut atau lemah, tapi justru aku merasa bahwa Islam itu ngajarin gini loh, kita harus juga kaji diri gitu, kita juga harus belajar untuk membaca diri gitu. Itu yang paling penting saat ini gitu. Itu ya enggak ya, mohon maaf kalau ada selama ini kayak mungkin kamu nggak nyaman atau mungkin ya cenderung kayak gitu. Sorry ya enggak, itu aja mungkin lagi. Ada yang mau ada lagi mungkin. Oke. Nah, dalam etika debat ada aturan dan SOP yang berlaku. Ya kurang sehat aku. Cuman kalau untuk melawan kebobrokan ini nggak apa-apa. Dalam sebuah etika debat yang ketika tidak adanya etika yang dilakukan, artinya SOP tidak dijalankan dengan baik dan benar, artinya di sini bukan mencari akar dari sebuah masalah atau keluar dari sebuah problema yang ada, malahan ini seperti gali lubang tutup lubang gitu. Nah, seperti ini yang terjadi. Bagaimana kita mau berdialektika dengan baik dengan benar secara body language, dengan bahasa tubuh, micro expression yang ada dalam diri ini udah menciptakan mental block. Percuma aku ngomong di sini, ya udah aku mendengarkan. Lanjut. Thank you enggak saran-sarannya. Mungkin ada yang lain yang mau naik, mungkin donatur silakan, haters atau lover atau bukan keduanya. Ya, assalamualaikum semua. Uni Bang Ucok Tebas, Bang Abraham, Bang Angga. Saya sedih juga, tapi bagaimanapun juga itu kan keputusan Uni ya. Kalau mungkin nggak terlalu intens lagi gitu loh dakwah di TikTok, mungkin YouTube. Cuman itu kan sudah menjadi pilihan Uni ya, kita apresiasi gitu loh. Cuman dari hati saya sebagai orang awam, terutama fakir dalam hal ilmu agama, itu ada sesuatu yang terasa yang kalau kita lihat atau dengar perdebatan itu kita tenang gitu loh. Kalau Uni maju, Ustaz Wafil maju, soalnya ilmunya akan komplit gitu loh. Jadi bukan hanya menguasai Al-Quran ya, meskipun nggak seperti kiai atau ulama terkenal, tapi kan cukup lah. Di samping itu juga Uni juga menguasai Bible gitu loh, Biblos. Jadi ada sesuatu yang saya rasakan akan kehilangan gitu loh kalau Uni benar-benar vakum atau dalam waktu tertentu gitu loh, nggak akan jarang. Oke, Angga, thank you ya. Kita ganti Angga dengan yang lain. Thank you Angga, semoga sehat selalu adikku. Kita support total ya. Kita untuk debater Islam itu kita support total. Bahkan untuk case-case tertentu kita save videonya, kita screen recorder, itu semua kita kita sediakan bila sewaktu-waktu debater muslim. Insya Allah ya, aku ada informasi yang cukup menarik. Insya Allah beberapa waktu yang akan datang buku menjawab 100 pertanyaan teman-teman Kristen hasil diskusi yang dilakukan oleh para kita akan dirilis di Pondok Pesantren Sidogiri ya, cetak nanti sekitar berapa ribu itu akan disebarkan, dan mudah-mudahan itu bermanfaat buat teman-teman yang suka dalam ranah dialektika di debat ini. Jadi betul-betul jawaban, dan aku rasa buku itu sudah cukup mewakili
apa yang kita lakuin di sini itu dari Ustaz Wafi dan Bang Moto ya. Jadi Islam itu menjawab dari Ustaz Wafi, nanti Bang Moto dari ininya. Tapi aku senang banget ada informasi gitu tadi, aku juga mendapat dari Ustaz Wafi. Oke, ada lagi Bang Donat sampaikan. Satu lagi, mohon maaf sebelumnya. Mohon blokir saya dibuka. Siapa yang blokir ya? Iya, Uni. Aku merasa gini, Uni. Aku mungkin terlalu keras waktu itu di room Uni kalau nggak Nggak salah. ada, ini nggak diblokir. User waktu itu aku pakai akun user Big Boss Majulan 857958. Waktu itu ada tamu Bang Superboy. Terus aku komen di situ. Mungkin komenku terlalu keras karena girohku, karena dia kan terlalu menyerang Al-Quran ya waktu itu. Lah aku kembalikan coba gitu. Karena aku khawatir Uni, soalnya pas Uni masuk di ruang tertentu yang dengan guru-guru lain, gurunda lain, aku nggak bisa masuk karena mungkin karena ada yang ada itu gitu loh Uni. Jadi pakai Uni Riva 2 kalau nggak salah, ada di situ. Oke, Riva 2, oke gitu. Iya, Nanti aku cek nanti mana yang diblok nanti di itu, dan itu pun mungkin akan rehat itu. Itu iya. Aku juga sedih itu. Padahal kalau dulu waktu masih pakai akun Hanzib Romawi kan dulu kita sempat ini ya DM soal itu. Itu Hanzib aku Romawi, yes. iya. Yang waktu video itu jadi tahu banget. mohon maaf sekali aku mungkin lepas kendali. Oke, nggak apa-apa. Oke. Tapi ya gitu aja udah. Iya. Ya, mungkin itu terima kasih banyak. Aku ganti dulu dengan yang lain. Ya, Aku terima kasih. izinin ya, thank you Pak. Ini masih sampai subuh loh, beberapa jam lagi loh. Aku tuh berangkatnya mungkin sore, paling besok aku full siang tidur, sore aku berangkat gitu. Jadi mungkin ini ya, kalaupun mungkin aku buka komal itu aku nggak akan ada kaitan dengan lintas agama, paling cuman iseng-iseng bercanda atau apa mungkin iya masuk-masukin. Tapi kalau untuk buka komal diskusi lagi atau kayak gini itu udahlah gitu dulu untuk sementara gitu. Silakan buat Pak Sugar Daddy ini. Pak Sugar Daddy ini baru ketemu sama aku dalam ranah dialektika nih, dan apa namanya, mungkin ada yang mau disampaikan juga. Kalau yang itu udah lama kenal gitu. Belum ada masukan, belum Uni. Belum. Lupa nama, silakan lupa nama. Merpati juga belum ngomong, silakan. Halo, lupa nama. Kalau nanti kita cerita-cerita flashback kita yang kemarin-kemarin aja ya Bang Ucok. Halo, lupa nama. Mungkin lupa nama sudah tertidur ya, sepertinya udah jam 3, udah subuh ini. Oke, aku turunin ya. Oke, Uni. Kasih masukan ya Uni ya. Tadi kita barusan berapa menit lihat semua video-video Uni. Ternyata lawan debatnya Uni banyak sekali rupanya. Luar biasa berdebat tentang masalah Bible, masalah Yahudi, nguasain semua. Luar biasa. Semua teman berdebatnya bisa diajak guyon, bisa diajak diajak gurau, tapi masuk edukasi ilmunya masuk, tidak keluar konteks, semua berdalil. Kita lihat luar biasa lah. Maka kita bilang ketemu Uni Superboy. Kalau debater kita nggak suka, karena apa? Mencegah orang, menyudutkan orang dengan cibiran, dengan ketawa, nggak bagus itu, kurang bagus. Dengan debater kurang bagus. Tapi yang baru saya lihat di TikTok itu ya Uni sama Superboy. Jadi teman-teman berdebat itu diajak cerdas, tertib, disiplin, dan sportif gitu nih.
Oke, gitu aja Uni. Makasih. Salam buat Superboy besok kalau Anda masuk ke room dia. Sampaikan salam hormat saya kepada beliau sebagai seorang yang saya respect dengan beliau. Jadi buat teman-teman netizen, Abang Sugar Daddy kalau dia buka koma kalau masuk, tolong sampaikan salam hormat saya kepada beliau ya. Siap Uni. Oke. Sampaikan salam hormat Uni Riva dengan angkat topi, respect dengan program barunya, mudah-mudahan bisa lebih memberi warna di TikTok. Semoga sukses, semoga beliau sukses dengan program-programnya, dan benar-benar aku respect dengan beliau. Mudah-mudahan walaupun kita nggak peduli ya, walaupun beliau ateis atau apapun, tetap aku respect dengan beliau gitu. Bagusnya Uni gitu. Berdebat dengan agama lain, ya berdalil. Kita beda konsep, tapi ya aku respect sama beliau gitu. Nanti Pak Sugar Daddy sampaikan salam spesial aku buat beliau, salam hormat, salam respect untuk beliau gitu. Ya Uni, Mak. Ya. Oke, Narpati. Ya aku live sampai subuh ya, mungkin sampai jam 4 atau jam 5, aku nggak peduli karena masih ada yang nonton sekitar 243 orang. Silakan netizen naik ke atas. Hari ini aku suka-suka sama kalian. 5 kata buat aku atau 3 nasihat buat aku, karena aku mau rehat aja. Aduh, aku lagi bener-bener ngurusin realitas yang membutuhkan keseriusan aku. Jadi mungkin aku agak lama nge-TikTok dulu. Ya mungkin kalau seandainya pun banter aku TikTok paling, mudah-mudahan aku sudah berada di satu tempat yang mudah-mudahan benar-benar itu ya. Silakan naik ke atas dulu siapapun, Zombie Kudus, siapapun naik ke atas. Kenapa kalian enggak? Ayo naik ke atas dong. Naik ke atas dong. Kita ngobrol sebentar ya. Ini bukan debat, tapi benar-benar ini untuk aku sendiri gitu. Aku lagi narsis banget gitu. Intinya buat aku pribadi, silakan kita naik ke atas ngobrol. Apa yang kalian rasain selama kurang lebih bersama aku gitu dalam ranah bani typing, kalian typing di bawah, ada yang banyak pujian, ada yang cacian, hujatan, aku nggak peduli kalian hater ataupun lover aku, silakan naik ke atas. Ya, silakan naik ke atas dulu. Ini udah mau jam ini, cepet dong. Masa nggak ada yang mau naik ke atas? Biasanya tuh kalau aku lagi diskusi itu banyak banget antrian dan aku nggak bisa naikin kalian semua gitu. Giliran sekarang aku cuma pengen minta kalian 3 kata atau 5 kata buat aku, kalian nggak naik gitu. Ya naik dong, Zombie Kudus. Kalian sayang nggak sih sama aku? Katanya sayang sama aku. Kenapa nggak naik ke atas? Ini antara kalian loh, karena aku akan sibuk dengan dunia realitas nanti. Dan aku benar-benar akan dianggap ninggalin kalian, ya boleh lah dibilang gitu, tapi mungkin bukan berarti aku vakum dalam makna aku berhenti, enggak, justru aku lebih upgrade value gitu, dan mungkin sesuatu yang baru akan aku bawa ke sini insya Allah. Ayo dong, naik dong. Aisyah nggak usah dilawan, Aisyah nggak perlu, kita nggak perlu seperti itu. Silakan Dedi, ada yang mau sampaikan? Dedi udah sondi naik, udah sondi, kasih nasihat untuk adikmu ini ingin rehat dulu sejenak. Oke, udah sondi naik, udah sondi. Apa perlu aku jambak kan orang-orang ini? Aku paksa aja naik kayaknya. Oh, jambak kalian. Mana udah? Udah, aku nggak mau naik deh. Ya. Nah, terakhir dari saya ucapkan selamat jalan. Sehat selalu, ya, jaga diri baik-baik, dan cantik selalu dari saya ya. Mudah-mudahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan naik dong. Kenapa semuanya pada di sini tapi nggak naik? Ini Mbak Asy Farfana ini. Naik dong 5 kata untuk aku. Ayolah. Ini 225 nih orang. Ayo dong. Ayo naik ke atas. Ayo dong. Dedi naik. Ingat Bang Ben, pertama kali aku cerita ya, flashback aku 3 tahun yang lalu. Aku ingat banget itu. Jadi asal masalahnya tuh kayak
pertamanya tuh gini, aku dengar Bang Zuma sama Bang Tri, Bang Ucok sama Bang Ben. Bang Ucok masih bangun gak nih? Apa jangan-jangan sudah tidur nih? Bang Ucok. Jadi aku tuh ingat banget ya, waktu itu kan dibuka YouTube, tiba-tiba aku dengar ada diskusi lintas agama gitu. Terus oke, ini aku suka nih komen-komen jahat ini. Ayo filter teologi naik dong. Kamu lagi aku kasih kesempatan buat mengungkapkan kebencian kamu sama aku. Mudah-mudahan kamu bisa agak tenang gitu. Jadi 3 tahun yang lalu Bang Ben, 3 apa 4 tahun yang lalu aku lihat Bang Tri itu diskusi di VN ya. Terus aku Oke, aku jadi kayak ingat masuk ke